Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pertama Tianzun. Sebuah sosok kecil seperti kerangka perlahan muncul di pandangan Xiaoyan saat kabut hitam melonjak. Dia mengenakan jubah hitam, dan wajahnya tampak sangat layu. Kedua matanya dalam karena dua kelompok nyala api menari di dalam mereka. Mereka memancarkan jejak-jejak aura yang tidak biasa. Tianzun pertama yang legendaris dari Aula Jiwa, kamu akhirnya bersedia menunjukkan diri kamu. Xiaoyan melihat sosok tua itu sebelum tersenyum dan berbicara dengan suara lembut. Tianzun pertama perlahan mengangkat kepalanya. Wajahnya yang keriput tampak sangat menakutkan di bawah cahaya saat api hantu menari di dalam matanya. Suara serak yang membuat orang merinding terdengar dengan tenang. Xiaoyan, tidak disangka kamu berani menyerahkan diri kepada kami. Awalnya, klan telah memutuskan untuk membiarkan kamu hidup sedikit lebih lama, tetapi sekarang setelah kamu menyerahkan diri kepada kami, aku akan membantu mengambil hidup kamu ini. Ini masih belum diketahui siapa yang akan mengambil nyawa orang lain. Xiaoyan tertawa. Matanya luar biasa gelap dan dingin saat dia melihat pria tua yang layu itu. Hantu tua ini adalah orang yang diam-diam mengintervensi dan menyelamatkan Shen Guyu saat itu. Xiaoyan mungkin tidak dapat mengalahkannya jika dia mengungkapkan dirinya saat itu, tapi itu benar-benar berbeda sekarang. Mengingat penglihatan Xiaoyan saat ini, dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan Tianzun pertama. Dia adalah bintang 2 Dou Sheng menengah. Dengan demikian, dia sedikit lebih kuat dari Xiaoyan bahkan setelah kekuatan Xiaoyan melonjak. Namun, itu tidak sulit bagi Xiaoyan untuk menebus celah seperti itu. Kakak, mengapa kamu perlu mengucapkan banyak omong kosong kepada anak muda ini? Bunuh saja dia dan ekstrak jiwanya. Teska, jiwa Dou Sheng dapat menandingi jiwa-jiwa yang telah dikumpulkan oleh balai cabang ini selama 100 tahun. Mata Shen Guyu berkedip-kedip. Saat itu, dia telah menderita kehilangan besar oleh tangan Xiaoyan, dan dia telah membuat dendam karena penghinaan itu. Karena kekuatan pihak lain, dia tidak berani kembali ke Xiaoyan, namun Xiaoyan berani masuk ke Hall of Souls pada saat ini. Dia harus memaksanya membayar harga yang mahal tidak peduli apapun. Haha, hantu tua Guyu, kamu benar-benar mengucapkan terlalu banyak kata yang tidak perlu. Izinkan aku untuk memblokirnya. Kata-kata Shen Guyu baru saja terdengar ketika ruang di depannya menjadi terdistorsi. Tubuh Yao Lao perlahan muncul. Dia tersenyum sambil menatap Guyu. Ada beberapa niat jahat di dalam matanya. Yao Chen. Wajah Guyu tenggelam saat dia melihat Yao Lao muncul di depannya. Dia hanya dengan dingin mengejek Yao Lao ketika dia tiba-tiba merasakan tekanan samar yang dipancarkan dari tubuh Yao Lao. Ekspresinya segera menjadi jelek. Kamu benar-benar telah menembus kelas Dou Sheng? Yao Lao tersenyum sedikit saat dia melihat ekspresi Guyu yang agak terdistorsi. Dia berkata, aku hanya beruntung. Kamu meluncurkan serangan menyelinap terhadap aku yang terakhir kali. Kali ini, aku akan mengembalikan hutang itu kepada kamu. HMPH, jangan berpikir bahwa itu aku takut padamu hanya karena kamu telah mencapai kelas Dou Sheng. Aku hanya selangkah lagi dari menjadi Dou Sheng. Guyu mengeluarkan dengusan dingin, tapi sepertinya dia tidak terlalu takut. Tempat ini adalah wilayah Hall of Souls. Kekuatan bertarungnya akan diperkuat di sini. Dia menekan kedua telapak tangannya ke bawah. Ki hitam mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya saat banyak rantai besar di sekitar aula mulai bergetar saat ini. Gelombang demi gelombang hitam Dou Qi melonjak keluar sebelum akhirnya memasuki tubuhnya. Yao Chen, aku akan melihat hak apa yang kamu miliki untuk datang ke Hall of Souls aku untuk menagih utang.
My Hall of Souls mampu menangkap kamu yang terakhir kali. Kali ini, aku pasti akan menangkap dan memenjarakan kamu lagi. Uap hitam melonjak. Kamu tampak seperti dewa iblis yang turun ke pesawat ini. Dia mengangkat kepalanya dan berteriak ke langit. Setelah itu, suara berdentang-dentang bisa terdengar. Kabut hitam mengandung banyak rantai hitam. Mereka diiringi teriakan tajam saat mereka bergegas menuju Yao Lao. Momentum itu tampak sangat menakutkan. Yao Lao sedikit tertawa ketika melihat serangan ini, tetapi dia tidak mundur. Dou Qi meletus dan dia berubah menjadi petir yang bertabrakan dengan Guyu. Xiao Yan juga berhenti mengucapkan kata-kata yang tidak perlu kepada Tianzun pertama sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan Guyu. Matanya menyapu para ahli dari aula jiwa di sekelilingnya sebelum dia menoleh ke kelompok dokter peri kecil dalam jarak yang cukup dekat. Dia tertawa, aku akan meninggalkan yang lain untuk kamu. Meskipun balai manusia ini dijaga ketat dengan banyak hadir Tianzun, dokter peri kecil dan King Lin bisa melawan ahli Ban Sheng dengan kekuatan mereka saat ini. Tentu saja, mereka tidak takut akan keunggulan numerik dari pihak lain. Jika salah satu termasuk 3J Green Snake Flower murid King Lin, sulit untuk memprediksi siapa yang akan mendapatkan keuntungan dari keunggulan numerik selama pertarungan. HMPH. Ekspresi Tianzun pertama menjadi sedikit dingin setelah melihat pertempuran ini meletus. Tangan di bawah lengan bajunya mulai dengan cepat membentuk segel. Cici. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi setelah segel itu terbentuk. Banyak sosok putih muncul di mata Xiao Yan. Ruang sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh banyak tulang putih tajam yang menusuk ke arahnya dengan kecepatan seperti kilat. Mainkan permainan anak-anak. Xiao Yan hanya tersenyum ketika melihat kecepatan kilat tulang yang menusuk. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya saat nyala api yang kuat meletus dari tubuhnya. Suhu yang mengerikan melelehkan tulang yang menusuk itu dalam sekejap. Bone Emperor Piercing Sky. Tulang yang menusuk tersebar dan tangisan yang luar biasa dingin tiba-tiba terdengar. Ruang di atas kepala Xiao Yan buru-buru berfluktuasi. Bilah tulang besar yang berisi aura aneh menerobos ruang kosong. Ini berguncang karena meretas Xiao Yan. Soos. Fluktuasi yang tidak biasa tersebar setelah pisau tulang aneh ini diayunkan. Terbang ke Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Ini adalah serangan spiritual. Xiao Yan sedikit terkejut saat merasakan fluktuasi misterius ini. Tidak disangka bahwa itu Tianzun pertama benar-benar tahu bagaimana menggunakan serangan spiritual. Sayangnya, Xiao Yan tidak pernah takut siapapun ketika datang ke bentrokan dalam hal serangan spiritual. Pecah! Tinju Xiao Yan terkepal. Ekspresinya tenang saat dia melemparkan pukulan ke depan. Tidak ada gerakan mewah atau fluktuasi Dou Qi. Sebaliknya, kekuatan spiritual meletus dari alis Xiao Yan ketika dia melemparkan tinjunya ke depan. Ledakan! Angin telapak tangan spiritual yang tak terlihat bergegas pergi dari telapak Xiao Yan. Itu bertabrakan dengan fluktuasi pisau tulang di udara. Keduanya memusnahkan satu sama lain. Tubuh Tianzun pertama melintas setelah melihat Xiao Yan dengan mudah menghancurkan fluktuasi spiritual itu. Dia muncul di bawah bilah tulang 1000 kaki-kaki di langit. Kabut hitam melonjak dari tangannya sebelum kabut berubah menjadi tangan raksasa yang meraih gagang pedang. Dengan teriakan dingin, pisau tulang merobek ruang itu sendiri. Itu disertai oleh fluktuasi tajam yang sangat menakutkan seperti yang ditebas dalam kemarahan. Pisau tulang itu sedikit aneh. Sepertinya bisa melukai jiwa seseorang. Pisau tulang besar dengan cepat tumbuh di mata Xiao Yan. Tangannya tiba-tiba menekan udara kosong saat tanah di bawah dengan cepat menonjol. Hampir 100 pilar lava tiba-tiba ditembak dan dengan keras bertabrakan dengan pisau tulang dari segala arah. HMPH. Pertama Tianzun mendengus dingin setelah serangannya diblokir.
Bilah tulang yang sangat besar memotong dengan lembut dan ratusan pilar magma yang sangat besar benar-benar mulai meledak. Bahkan energi api yang kuat di bawah tanah ditekan dengan paksa oleh pisau. Xiao Yan, bilah tulang dari lelaki tua ini telah dibuat dari tulang puluhan ribu orang. Ada banyak bilah spiritual yang tidak diketahui yang terkandung di dalamnya. Setelah pisau ini menyerang tubuh seseorang, seseorang akan menderita kepahitan karena dilahap oleh puluhan ribu jiwa. Bilah tulang di tangan pertama Tianzun memangkas secara horizontal saat dia berbicara dengan suara seram, "Aku pikir sangat dari kamu dengan menggunakan ini untuk mengambil hidupmu. Tindakan yang tidak ortodoks." Xiao Yan dengan dingin tertawa. Dia mempertahankan flame surgawi untuk menjaga tubuhnya. Aura pedang apapun yang bisa melukai jiwanya diblokir. Dia segera melambaikan tangannya saat 5 kelompok api muncul di depannya. Termasuk si Heart Flame, yang telah dia perbaiki sebelumnya, dia memiliki total 5 jenis flame surgawi asli. Karena kamu menaruh begitu banyak keyakinan pada bilah tulang patah milikmu ini, aku akan menghancurkannya. Segel tangan Xiao Yan berubah dengan kecepatan seperti kilat. Mengikuti segel tangannya yang berubah, 5 kelompok flame surgawi di depannya mulai membengkak. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi serigala, macan tutul, naga, dan sebagainya, roh api yang sangat besar. Mereka melayang di langit dan terhubung satu sama lain. Setelah itu, mereka dengan cepat membentuk formasi api besar. Teknik penghapusan 5 cincin api. Jika 4 dari 5 roh terbentuk oleh flame surgawi, kekuatannya bisa sebanding dengan kecakapan Dou kelas Tian. Saat ini, Xiao Yan telah menggunakan flame surgawi untuk membentuk mereka semua. 5 jenis flame surgawi telah melepaskan teknik mengusir api cincin 5 sampai batasnya. Bas-bas! 5 jenis roh api dengan cepat bergabung bersama. Mereka berubah menjadi cincin api setinggi 1000 kaki dalam sekejap mata. Cincin api berotasi liar. Bahkan ruang itu sendiri benar-benar runtuh pada saat ini, muncul seperti mulut hitam besar ganas. HMPH, sangat arogan. Tianzun pertama tersenyum dengan cara yang padat. Ki hitam melonjak dari dalam sebelum berubah menjadi banyak jiwa yang tampak ganas. Jeritan sengit yang tajam terus menusuk ke tulang belulang. Saat banyak jiwa ini menjalar ke dalamnya, darah merah terang mulai muncul secara bertahap di permukaan pisau tulang yang putih dan padat. Itu tampak seperti garis darah gelap. Garis miring pemusnahan jiwa. Mengikuti jejak aneh darah yang muncul di tulang belulang, ekspresi serius mulai meningkat di wajah Tianzun pertama. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan pisau tulang besar dengan kasar diretas ke arah cincin api yang tergantung di langit. Hancurkan! Ekspresi merah-memerah muncul di wajah Tianzun pertama. Ruang runtuh kemanapun pisau tulang itu lewat. Tanah yang puluhan ribu kaki di bawah mereka dipotong, membentuk selokan setinggi 1000 kaki. Memutar! Segelintir tangan Xiao Yan berubah saat dia merasakan keganasan serangan pisau Tianzun pertama. Cincin api itu berotasi liar. Itu tampak seperti lempengan bergigi yang menutupi langit. Ini memancarkan suara berdengung dan bergegas maju dengan kecepatan ekstrim. Akhirnya, itu bertabrakan dengan tulang-tulang besar itu tanpa menyerah. Dentang! Suara gemetar bumi segera meletus di atas ruang yang telah disegel. Badai energi yang mengerikan menyapu dengan kecepatan tak terkendali. Aula besar hitam itu benar-benar runtuh pada saat ini. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.